Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mendengar ini dengan NLP 2036-1027. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya, judul Implementasi Sila-Sila Pancasila dalam Perspektif Etika di Lingkungan Sekitar. Nah, kalian pernah mikir gak sih, sila-sila Pancasila itu apa cuma tulisan doang, atau cuma kayak biasanya kan di kelas atau SMA tulisan Pancasila, atau kayak itu cuma dilihat, atau terusnya kita itu kayak mengimplementasikan nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di video saya ini kita akan membahas secara mendalam isi dari artikel ilmiah saya yang berjudul tadi, Implementasi Sila-Sila Pancasila dalam Perspektif Etika di Lingkungan Sekitar. Nah, artikel ini menyoroti bagaimana nilai luhur dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sosial dan seberapa besar pengaruhnya dalam membentuk etika di lingkungan sehari-hari kita. Nah, sebelum tahu lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pasti tahu lah ya, masa nggak tahu. Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, bukan hanya itu, Pancasila adalah sistem nilai dan etika sosial yang seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak, bersikap, dan berinteraksi di masyarakat. 5 silanya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, bukan hanya sekedar prinsip politik, melainkan juga cerminan moralitas bangsa. Nah, namun, di tengah arus globalisasi, budaya instan, dan dominasi media sosial, penerapan nilai-nilai tersebut ini sedang diuji. Individualisme yang tumbuh, toleransi yang melemah, dan solidaritas sosial yang tergerus. Maka, penting bagi kita untuk meninjau kembali sejauh mana sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, artikel ini dibuat untuk bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang etika, khususnya di lingkungan tempat umum seperti RT RW, tempat ibadah, dan sekolah maupun kampus dan ruang lainnya. Pendekatan yang saya gunakan adalah kuantitatif deskriptif, atau saya membuat survei dengan menggunakan G-Form atau Google Form yang kemudian diisi oleh responden atau orang yang mengisi pertanyaan-pertanyaan di dalam G-Form tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tiap-tiap silanya nih. Kita masih tahu kan pada sila itu ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai utama dari sila yang pertama ini adalah toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Hasil survei saya menunjukkan skor yakni rata-ratanya adalah 4,55. Skornya bisa dari sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah hidup rukun meski berbeda agama. Namun, tantangannya adalah memperkuat pemahaman lintas agama agar toleransi tidak hanya formal, tapi juga substansif dan berdasar pada saling pengertian. Berikutnya, ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Sila ini mencerminkan rasa empati, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, di survei saya mendapatkan nilai rata-rata, yaitu 4,36. Sebagai penjelasan ya, masyarakat menunjukkan semangat gotong royong dan perhatian sosial. Namun, perhatian terhadap kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan warga miskin masih perlu ditingkatkan melalui program inklusif dan penyadaran sosial. Dan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam sila ini, persatuan bukan hanya soal nasionalisme, tapi juga bagaimana kita itu berbandingan dalam perbedaan. Dan di survei saya, sila yang ketiga ini mendapatkan skor rata-rata yaitu sebanyak 4,45. Sebelah sini menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung gotong royong dan kebersamaan.
Namun, tantangan seperti konflik identitas dan pengaruh media sosial bisa mengancam semangat ini jika tidak dikendalikan dengan baik. Nilai yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pembicaraan dan pemusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menunjukkan nilai demokrasi dan musyawarah. Ini adalah di dalam survei saya, sila ini mendapatkan skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,64. Seperti di sini, artinya masyarakat masih aktif bermusyawarah dalam mengambil keputusan, baik dalam urusan RT, kegiatan warga, maupun pemanfaatan fasilitas umum. Hal ini menyebabkan rasa memiliki keadilan dan tanggung jawab bersama. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berbicara tentang distribusi yang adil atas sumber daya dan perlakuan yang setara untuk semuanya. Soalnya juga sama, yaitu 4,64 sama seperti sila keempat. Seperti di sini, dengan skor ini bersama bahwa prinsip keadilan sosial sudah cukup terasa di lingkungan masyarakat. Namun, konsistensi dan pemerataan harus tetap diperjuangkan agar tidak ada pihak yang tertunda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan implementasinya nih. Pasti kan di video ini kan di zaman sekarang kan banyak yang bersikap seperti individualis, terus intoleransi, terus ada juga kesenjangan sosial, apalagi pengaruh dari luar tuh sekarang banyak banget. Nah, jadi itu semua adalah tantangan-tantangan implementasi yang ada di sekitar ini. Nah, gimana sih solusinya? Di artikel ini, di artikel saya, solusinya yaitu pendidikan etika Pancasila harus diperkuat, terutama di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan informal. Ini kedua, peran keluarga dalam membentuk karakter anak berbasis nilai Pancasila harus dihidupkan kembali. Yang ketiga, tokoh masyarakat, guru, dan pemimpin publik maupun dosen perlu memberi keteladanan nyata. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila lagi. Nah, kesimpulannya, Pancasila bukan sekedar ideologi atau dokumen hukum. Pancasila adalah kompas moral yang menuntun perilaku kita sehari-hari. Nah, di artikel ini membuktikan bahwa nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti yang tadi itu, individualis, dan yang lain-lain. Nah, jika kita ingin Indonesia tetap jadi bangsa yang beradab, bersatu, dan adil, maka Pancasila tetap dihidupkan, bukan hanya diucapkan, tapi juga dilaksanakan dalam tindakan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.